Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peluang, ya, bahwasannya kemarin kita sudah mempelajari modal-modal dalam berhitung peluang, yaitu menentukan banyaknya sebuah kejadian dari suatu percobaan, ya, di mana kita bisa menyelesaikan bisa dengan kaidah pencacahan atau perkalian, bisa dengan permutasi ataupun kombinasi. Nah, modal itu kita gunakan untuk menghitung peluang itu sendiri. Eh, di sini akan saya mulakan dengan dasar dari berhitung peluang, yaitu kita harus tahu yang namanya pengertian percobaan, kemudian ruang sampel, dan juga kejadian. Percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah. Kalau kita mencoba terus-menerus, sehingga semua kejadian yang mungkin sudah muncul, maka itu disebut dengan ruang sampel. Adapun kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk pemahamannya, mari kita lihat contoh ini satu persatu. Pada pelantunan satu dadu, tentukan ruang sampelnya. Yang B, tentukan kejadian muncul mata dadu genap. Oke, ketika kita melempar satu dadu, maka muncul mata dadu yang mungkin adalah mata dadu satu, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya pikir kalian sudah paham ini semua ya. Kenapa tidak ada 7? Karena mata dadu nggak ada yang 7 ya. Misalkan A adalah kejadian mata dadu genap. Harusnya A di sini jawabannya adalah siapa aja yang genap? 2, 4, dan 6 ya. Ini kurang satu ya. Oke. Pada pelantunan dua dadu, tentukan banyak anggota ruang sampel. Sebenarnya kalau hanya ditanya banyak anggota, kita bisa gunakan kaidah perkalian yang kemarin kan. Kalau satu dadu 6, dua dadu kan berarti 6 untuk sampel dari mata dadu yang pertama dan 6 untuk mata dadu yang kedua. Jadi banyak anggota ruang sampelnya kan kemarin kalau ada dua kejadian kita jalankan secara bersama-sama akan muncul kejadian baru di mana jumlah kejadian barunya adalah hasil perkalian dari kejadian pertama dengan kejadian yang kedua. Kejadian pertamanya adalah sampelnya tadi 6, kejadian keduanya adalah 6, berarti 6 kali 6, 36. Lihat nih, 36 ya. Tapi kalau mau dijabarkan, monggo silahkan. Ini dibacanya bukan 11, 12, bukan ya. Ini dibacanya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Artinya mata dadu pertamanya 1, mata dadu keduanya 4. Mata dadu pertamanya 5, mata dadu keduanya 6. 1, 5 dan 5, 1 berbeda. Karena 1, 5, mata dadu pertamanya 1, mata dadu keduanya 5. Kalau 5, 1, mata dadu pertamanya 5, mata dadu keduanya 1. Maka berlaku bolak-balik. Kecuali yang mata dadunya sama, yaitu 6, 6. Ya. Oke. Kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Yang jumlahnya habis dibagi 4 adalah yang mau dijumlah berapa? Ya, 4, 8, dan 12. Oke. Jumlah mata dadu yang paling kecil, eh oh ya, 2. 2 juga habis ya dibagi 4. Yang paling kecil yaitu 2. 2 yaitu 1, 1. Yang paling besar adalah 12, yaitu 6, 6. Sehingga jumlah mata dadu yang habis dibagi 4 adalah yang bisa dibagi 4, 8, dan 12. 4 yaitu siapa? 1, 3, dan 3, 1. 2, 2. Ya. Yang bisa dibagi 8, 2, 6, 6, 2. Ini kan kalau dijumlah 8 ya. Yang bisa dibagi 8 lagi 5, 3, dan 3, 5 ya. Lalu yang bisa dibagi 12 adalah 6, 6. Sehingga kejadiannya adalah 9. Oke, sekarang yang mana kita menggunakan rumus dari yang kemarin kita pelajari, entah itu kombinasi, entah itu permutasi. Diketahui 5 buah huruf, tentukan banyak anggota ruang sampelnya. 5 huruf ini mau disusun tanpa memperhatikan urutan. Kemarin kalau tanpa memperhatikan urutan berarti kita gunakan kombinasi. Kalau banyaknya ruang sampelnya berarti dari berapa unsur nih ya? 5. 5 yang mau kita ambil hanya nih 2. Sehingga di sini 5C2 ya. Masukkanlah ke rumus permutasi kombinasi, saya pikir kalian masih ingat ya. Lalu ntar ini tidak perlu dicatat, sorry. Tidak perlu dicaca ya, karena yang ditanya hanya banyaknya anggota ruang sampel. Yang kedua, kejadian terambilnya dua huruf vokal. Huruf vokal di sini ada huruf siapa aja? A dan E. Ya. Jadi seluruhnya ada dua. Yang mau kita ambil juga tadi dua ya, berarti 2C2. Ya. Kita jabarkan lagi, 2C2 adalah 1 ya. Jadi kalau
Berapa C berapa sama nih antara banyak unsur dengan yang diambil, maka jawabannya satu ya. Kalian ingatkan nanti jadi nggak perlu menulis, nggak perlu berhitung dengan caranya lagi. Yang C adalah kejadian terambil dua huruf konsonan. Konsonan ada berapa? Ada huruf B, C, D. Jadi ada tiga ya. Jadi tiga kombinasi dua, yaitu tiga faktorial dan seterusnya. Ya, didapatlah dia seperti ini. Ini diambil sama modul yang kemarin yang sudah kalian download ya dari pertama. Baik, kita masuk ke peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah jumlah kejadian dibagi jumlah sampel. Nilai peluang paling rendah adalah 0, yaitu ketika peluang tidak mungkin terjadi. Dan nilai peluang yang paling tinggi adalah 1. Jadi peluang itu selalu pecahan dan nggak mungkin negatif ya. Jadi dia paling tingginya 1, paling kecilnya adalah 0, maka dia selalu jawabannya pecahan. Contoh, sebuah dadu dilantunkan satu kali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Oke, satu dadu berarti sampelnya adalah 6 ya. Mata dadu ganjil, sebutkan mata dadu ganjil siapa saja? Ya, satu, tiga, lima. Jadi ada berapa tuh? Satu, tiga, lima. Ada tiga ya. Maka di sini kejadiannya adalah tiga. Sehingga peluangnya adalah 3/6. Kita perkecil jadi 1/2. Paham? Oke. Sekarang yang kedua yaitu dua dadu dilempar satu kali. Tentukan peluang muncul mata dadu yang berjumlah habis dibagi 5. Oke, kalau dua dadu berarti sampelnya tadi kan 6 kali 6 yaitu 36. Jumlah mata dadu yang habis dibagi 5 berarti yang berjumlah berapa? 5 dan 10. 15 mungkin nggak? Enggak, karena mata dadu paling banyak dijumlahkan berapa tadi? 12 ya. Oke, berarti 5 dan 10. Yang bisa dibagi 5 kita sebutkan siapa aja? Oh, ada 14, 41, 32, dan 23. Yang berjumlah 10 siapa saja? 64, 46, dan 55. Berarti ada berapa? 7. Sehingga peluangnya adalah jumlah kejadian dibagi jumlah sampel, yaitu 7/36. Paham? Ya. Selanjutnya, ini nanti kalian baca yang sama saya lewatkan ya, kecuali yang eh, agak berbeda. Baik, eh, mana nih? Ini ya, tiga buah angka diambil secara acak pada angka ini. Jika urutan tidak diperhatikan berarti mesti pakai kombinasi ya. Kalau ngambilnya lebih dari satu, itu mesti pakai kombinasi atau permutasi. Jadi nggak bisa langsung seperti ini ngitungnya nih, ya. Untuk menentukan kejadian atau ruang sampelnya, bisa jadi menggunakan kombinasi, bisa jadi menggunakan permutasi. Kalau ada kata-kata di sini nih, urutan tidak diperhatikan, atau secara logika kamu sudah berpikir kalau dia dibolak-balik sama, maka mencari sampel atau mencari kejadiannya sudah pasti pakai kombinasi. Tapi, kalau dia bilang dikatakan memperhatikan urutan berarti pakai permutasi. Tapi jarang sekali soal yang pakai permutasi ya. Baik, sekarang adalah kejadiannya ada berapa nih semuanya? Ada 8 ya. Yang mau kita ambil hanya berapa? 3. Jadi banyak sampelnya adalah 8 kombinasi 3. Jadi 8 faktorial per 3 faktorial kali 8 kurang 3. Diabarkan didapatlah 8C3 adalah 56 ya. Kemudian ketiganya berangka genap. Angka genap ada berapa? Coba kamu hitung dulu. 2, 4, 6, 8. Ada 4. Sementara kita cuma pengen ngambil berapa? 3. Jadi 4C3. Ya. Nah, kita jabarkan dapatlah 4. Sehingga peluangnya adalah jumlah kejadian dibagi jumlah sampel. 4/56. Ya. Kita perkecil sama-sama kita bagi 4 yaitu 1/14. Anak-anakku sekalian, saya katakan bahwasannya kejadian itu tidak hanya serta-merta muncul satu kali saja. Ya, kemarin pun kita sudah dijelaskan bagaimana jika kejadian itu munculnya lebih dari satu, ya. Bisa dia sifatnya munculnya adalah bersamaan, bisa dia munculnya adalah pilihan. Bersamaan kalau kata sambungnya adalah dan. Pilihan kalau kata sambungnya adalah atau. Sama dengan peluang di sini. Kalau ada kata-kata dan, berarti kejadian itu kan lebih dari satu. Kemarin kita sudah tahu kalau dan diapain? Dikali, betul ya. Kalau atau ditambah. Untuk selanjutnya, video berikutnya, ini video adalah video peluang kejadian yang sederhana ya, yang satu kejadian saja. Saya akan memberikan lagi selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk ya.
Jadi setelah ini, setelah kalian pelajari benar-benar konsep daripada peluang dasar, kita akan belajar menggabungkan kejadian itu baik dengan kejadian dan atau kejadian atau, ya. Diulang kembali, diputar kembali penjelasan dari saya ini. Insya Allah nanti kalau sudah jelas untuk peluang kejadian majemuknya tidak akan ada masalah, ya. Adapun eh, permintaan berikutnya adalah setelah kalian mempelajari kembali, memahami kembali apa itu peluang di sini, tulis kembali di buku catatan kalian apa-apa teorinya, kemudian contoh soalnya, ya. Untuk selanjutnya peluang kejadian majemuk kita akan masuk di pertemuan yang selanjutnya, ya, untuk peluang kejadian majemuk. Yang sekarang peluang kejadian sederhana dulu. Dari saya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.